Sampai belakang di luar. Lambaikan tangan jika terdengar. Alhamdulillah. Insya Allah. Ya. Lambaikan tangan jika masih ada cicilan. Insya Allah. Kita buka dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan yang datang di masjid ini, di gedung ini, di tempat ini pulang dalam keadaan seluruh dosanya sudah Engkau ampuni ya Allah. Dan ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Jadikan siapapun yang berjuang di sana Kau angkat tinggi derajatnya, yang Kau gariskan harus wafat syahid husnul khotimah ya Allah. Dan ya Allah, menangkan kembali Islam sesuai janjimu ya Allah. Dan izinkan kami berada di pihak kebenaran, berada di pihak yang benar ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala puji teruntuk hanya kepada Allah yang atas nikmat karunia dan kuasanya kita bisa berkumpul di bukan masjid ini ya, gedung Kansa Khairunisa ya, yang dibangunnya juga untuk kepengajian. Masya Allah. Semoga wajah-wajah yang saya lihat ini adalah wajah-wajah yang Allah inginkan ada di dalam surganya Allah. Terima kasih kepada para asatidz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, bunda-bunda, para guru yang berada di sini. Terima kasih diizinkan kami boleh ngaji bareng di sini. Ini perkenalkan saya didampingi bidadari tercinta Teh Yunda. Udah kenal belum? Kenalan tuh nanti ya. Bismillah. Ya. Mohon doakan kami dan mohon saling mendoakan kita semua, wabil khusus tadi ya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan tadi dapat kejutan yang menyenangkan. Alhamdulillah, ternyata Wendy-nya masih ada. Ada tadi ya. Sebelum ketemu di sini pun sudah beberapa kali lihat beliau di podcastnya Kasih Solusi Kang Dery ya. Semoga Allah rahmati beliau, ini mu'alaf yang luar biasa. Dan semoga kita bisa Allah izinkan jaga keimanannya sampai wafat ya. Salah satu yang paling berharga adalah keimanan itu ya. Nanti kita akan bahas gimana orang-orang terdahulu tuh jaga iman itu bagi mereka tuh sepenting apa ya. Sambil jangan lupa kita doakan guru-guru kita, Ustaz Andi beserta istri, semoga Allah selalu angkat tinggi derajat beliau ya, insyaallah. Izin ya Ustaz, terima kasih bisa ngaji bareng di sini. Bismillah ya. Saya karena tadi fundingnya bicara tentang Palestina, maka saya pengen ngajak ngebahas ke arah-arah sana dulu ya. Kita coba jawabin pertanyaan-pertanyaan yang sering kali beredar terkait Palestina. Dia lagi dijajah sama Zionis Israel, Yahudi. Kalau perlu kita mesti kenal dulu yang ngejajahnya itu kayak gimana kelakuannya. Ya. Maka kita kenalan, nggak usah nanggung-nanggung, jangan sama yang udah ketemu, jangan sama yang udah pernah ngeliat atau baca. Kita kenalan langsung dikenalin sama yang penciptanya. Maka kita ke Al-Quran ya. Allah ngenalin orang-orang Yahudi itu kelakuannya kayak gimana. Yuk, yang ada Al-Qurannya di handphone, buka surat Al-Maidah, surat kelima dari ayat 20. Ada? Surat Al-Maidah surat kelima dari ayat 20. Yang nggak bawa boleh lihat barengan sama sebelahnya ya.
Saya lihatnya bareng sama Teh Yunda sini. Ya. Saya izin bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Ini Nabi Musa alaihissalam memang berkata ya, bahwa kaumnya Bani Israel itu yang nanti kalau ditarik secara nasab itu adalah keturunannya Nabi Yakub alaihissalam ya. Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Apa nikmat paling besar untuk mereka? Diangkat banyak nabi-nabi itu diantara kalian. Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, itu orang Bani Israel semua, ya. Dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka. Nah, ini karena udah lepas dari Firaun. Ditolong perantaranya melalui Nabi Musa alaihissalam, dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Memang nabinya kebanyakan dari Bani Israel. Ya, bahkan nanti ketika akhirnya bertanya, kok di zamannya Nabi itu di Madinah ada Yahudi? Ada. Karena mereka beriman kepada Taurat, bahwa nanti akan ada nabi lagi yang paling terakhir, yang ultimate. Dan menurut prediksi ulama-ulama mereka adanya nanti di tempat yang akhirnya disebut dengan nama Madinah. Dulu namanya bukan Madinah. Tapi kenapa mereka nggak beriman kepada Nabi? Lah, kok bukan orang Israel? Kok orang Arab? Apa-apaan nih? Nggak terima. Ya. Kita lanjut ke ayat 21. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Nah, dapat tugas nih. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Jadi kalau mereka ngaku-ngaku bahwa Palestina itu tanah mereka, kalau menurut Al-Quran memang pernah akan diberikan kepada mereka. Sana kamu masuk ke tanah itu, ya, sana. Tapi setelah diperintah masuk, ayat 22-nya, Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka berkata, wahai Nabi Musa alaihissalam, di dalam situ tuh ada orang-orang yang pada kuat, kejam, penduduk asli itu. Ya. Kami tidak akan masuk sebelum mereka keluar. Kalau mereka udah keluar, baru kami masuk. Malah nggak mau masuk. Ngelihatnya, udah ada yang nambahin di ayat 23-nya. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim udkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini muridnya Nabi Musa nih, berdua. Dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, telah diberi nikmat oleh Allah. Dikasih tahu, nanti serbunya masuknya lewat pintu gerbang negeri itu tuh ada jalannya. Yang kalau kamu memasukinya, nanti niscaya kamu akan menang. Ada jalannya, dikasih tahu. Ya. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Kita lihat ayat 24-nya. Negerinya sudah dipersilakan masuk, jalannya sudah ditunjukin, tapi tetap di ayat 24-nya. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha
abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapan juga kami nggak akan masuk selagi mereka masih ada di dalam. Kamu aja dulu duaan sama Tuhanmu sana masuk. Kami nunggu di sini. Ntar kalau udah menang, kabarin ya. Kami tinggal masuk. Ya, nyebelin nggak? Ya, dikasih nikmat tuh banyak, ya. Dan udah dipersilakan tinggal sana masuk. Dan masa iya Allah udah nyuruh hambanya untuk kesana, Allah nggak akan nolong gitu? Misalkan contoh nih, Allah nyuruh kita sholat. Apakah Allah bakal jadi pelit sama orang yang sholat? Aneh, mustahil, nggak mungkin. Di luar sana yang jelas-jelas nggak sholat aja Allah tetap kasih rezeki, betul? Apalagi kita yang udah nurut. Ini para ibu-ibu di luar misalkan panas, tetap bela-belain pakai kerudung menutup aurat, keringat bercucuran. Yang laki aja kepanasan nggak pakai kerudung. Terus ngelakuin itu demi nurut sama Tuhannya, Allah jadi pelit sama jahat sama kita gitu? Mustahil. Udah sok nih, nabinya ada, yang nunjukin jalan ada, negerinya sudah dipersiapkan, tinggal masuk nurut. Enggak orangnya kuat-kuat, mereka nggak suka gimana? Terus ya udah, kamu dulu aja sama Tuhanmu. Kalau udah beres kabarin ya, kita mah standby aja di sini. Tuh, pengen nonjok dulu, Iya. Ayat 2-nya, berikan. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ini doanya Nabi Musa, ya udah, ya Allah, ngeyelnya luar biasa mereka ini. Akhirnya berdoa, ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu udahlah, pisahkan aja antara kami dengan. Akhirnya ya udah, mereka di ayat 26-nya qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Allah berfirman, jika demikian maka negeri itu terlarang buat mereka. Lontang-lantung tuh mereka selama 40 tahun di muka bumi, nggak tahu kemana-mana diusir, kemana-mana direndahin, kemana-mana. Ya, karena emang udah bawaannya begitu, ngeyel, ya, serakah, ngeyel, tidak amanah. Siapa orang suka, ya? Udah. Jadi kalau bahasa kita nyama, kalau dia ngaku-ngaku ini tanah kami, dulu pas dikasih kenapa malah nggak mau, Ya. Sekarang tiba-tiba masuk ke sana dalam kondisi, aduh, tolong lindungi kami, kalau betul. Nanti kalau di medsos kami ikut bantu share, ada foto-foto mereka waktu ngungsi habis dibunuhin sama Hitler, ya, dijajah. Datang berbondong-bondong satu kapal bawa spanduk yang tulisannya kalau diterjemahin, keluarga kami telah pada meninggal, maka jangan hilangkan harapan kami. Karena saya di situ. Nah, emang kalau dipikir lagi ya enggak. Memang iya dulu dipersalahkan ke situ, tapi kan udah nggak mau. Gitu. Bingung mau nyari kemana. Sedangkan mereka gitu-gitu masih percaya sama kitab sucinya. Ya, nanti kelak harus ada nabi terakhir, tempat kita dulu di situ. Nabi Sulaiman, Haikal Sulaiman ada di situ. Nabi Sulaiman kan orang Bani Israel menurut mereka. Jadi kami mesti ke sana. Ya gitulah. Ya. Maka ya sudah, Allah hadirkan mereka untuk jadi ladang jihad, ladang husnul khatimah, ladang syahid. Kita jadi punya sesuatu yang kita perjuangkan. Tapi ya inilah ya, memang fasenya seperti itu, jangan khawatir. Kata Nabi memang ada 5 fase. Pertama fase masa kenabian, lalu masa kedua adalah khilafai rasyidin. Itu dimulai selama 30 tahun saja, dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq sampai nanti sebetulnya ada pendapat yang menyebutkan setelah Ali itu sempat ke Sayyidina Hasan dulu 6 bulan, anaknya Ali, baru nanti ke Muawiyah, diserahkan ke Muawiyah, ya 30 tahun. Lalu nanti yang ketiga Mulkan Awon, kerajaan yang menggigit. Ini zaman yang paling panjang, dari zamannya Muawiyah sampai berakhir nanti 1924 di Turki Utsmani.
Beres dari situ baru mulkan Jabarian, ini yang sekarang banyak kezaliman merajalela. Dan tapi tenang, akan kembali, akan terjadi sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, orang akan masuk berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Tinggal pertanyaannya, kita di pihak yang mana? Sehingga udah silah ya. Pertanyaan selanjutnya kadang suka ditanya, kok kan Islam banyak ya, negara Islam juga banyak, kenapa kita sekarang kok belum bisa berdaya apa-apa? Maka memang harus ada nubuat Nabi yang memang sudah disebutkan. Auqamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang maknanya di hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Abu Daud dan juga Imam Ahmad, bahwa kita itu di masa depan, kalian itu kata Nabi di masa depan itu nyaris dihabisi seperti makanan di meja yang digerogoti oleh banyak orang. Terus kenapa kami seperti itu? Apa di waktu itu kami sedikit? Oh enggak, banyak. Kita tahu Indonesia nih negeri muslim terbesar secara jumlah penduduk ya. Banyak, tapi kok terombang-ambing, kalah ya kata Nabi. Tapi banyak, tapi memang seperti buih. Kalau kayak busa-busa yang kalau kita ke laut tuh kan, di air lautnya ada busa-busanya, banyak memang, tapi terombang-ambing aja, nggak bisa nentuin arusnya mau kemana. Dan dicabutlah rasa takut di hati musuh-musuh kalian, karena kalian saat itu terjangkit satu penyakit, yaitu penyakit wahan, wau ha nun ya. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci mati. Bukan takut mati ya. Takut mati itu orang wajar, ketemu singa ya ketakutan ya, terus dia lari melindungi diri ya wajar. Tapi kalau sudah nyampe benci mati, kayak cinta banget sama dunia tuh sehingga akhirnya gak banget ninggalinnya. Sehingga ninggalin juga belum, baru omset turun udah stres. Ya, tetap kaya. Kayak pernah kenal seorang pengusaha, omsetnya waktu itu di bulan itu 18 miliar. Marah, pundung, ngambek, mutung, apalagi bahasa Jawanya ya, merekel, jengkel ya, benceno ya, apa aja ya. Karena kenapa 18 miliar ngambek? Karena biasanya 20 miliar, turun 2 miliar ngambek ya, kepalang cinta dan benci namanya mati. Berbanding terbalik dengan kaum-kaum yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudara kita di Palestina. Dari anak-anaknya aja udah kentara ya. Sampai mereka tahu bakal mati pun, mereka udah menuliskan nama mereka di tangan. Jadi kalau misalkan nanti jenazahnya ditemuin, memudahkan yang nemuin. Tahu ini siapa, nggak usah nyari dulu KTP-nya dan yang lain-lain. Berarti pada siap mati dong. Ya. Sampai pernah ingat ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, semoga Allah menjaga beliau, cerita tentang pendongeng yang dongeng di hadapan anak-anak di Palestina. Kan nanya kan, namanya ketemu anak-anak suka ditanya, cita-citanya adek siapa yang mau jadi presiden? Nggak laku, nggak ada yang angkat tangan. Siapa yang mau jadi dokter? Anak perempuan 1-2 mulai angkat tangan. Siapa yang mau jadi pemain bola terkenal? Nggak ada yang angkat tangan sini ya. Di sana juga ada 2-3 anak. Tapi ketika ditanya yang semuanya angkat tangan, nggak cuma angkat tangan, mereka berdiri dan mengepakkan tangan. Pertanyaannya adalah siapa yang mau menjadi mujahid fisabilillah? Yang mau syahid. Syahid itu harus mati, Bu ya. Ya gimana syahid kalau nggak belum mati ya? Teriak rebut-rebutan. Aku duluan yang akan menyusul ayahku. Enggak, aku duluan yang menyusul pamanku. Oh, rebutan. Oh, pantesan dimuliakan ya. Udah gitu. Tapi kadang kalau kita tanya, berarti apa nih kok yang mesti kita lakuin duluan? Minimal. Yuk kita ilangin penyakit itu dulu dari diri kita. Mereka mah kalau ia stres juga mikirin, ya Allah ini tidur tahu-tahu bangun bisa pindah alam tuh nyata di sana. Karena tahu-tahu malam-malamnya ada ledakan. Kita bangun besok cuman demi stres mikirin besok, aduh, cicilan dan yang lain-lain ya. Nyicilnya demi gaya kadang, bukan kebutuhan. Nggak mau kalah sama tetangga. Tetangga kita itu kebawahan kamu tahu. Masa mobilnya bagusan dia?
Mobil kita juga masih bagus, mah. Gak bisa. Marwah dan izah kita di mana, Pak? Apa? Ya, misalkan ya. Misal. Capek nyicil. Udah ganti mobil baru, Pak. Lihat tuh. Lihat apa, mah? Masa peleknya kayak gitu? Apa pelek? Bayangin, orang ganti pelek itu saya paling gak ngerti. Karena yang nikmatin pelek indahnya kan orang yang di luar, betul? Kecuali ibu nyetirnya sambil peleknya di pangku di dalam gitu kan. Nggak mungkin. Ya. Ya udah itu aja ya. Jadi itu dulu minimal. Sama please tolong dimohon bersatu. Jangan berantem terus. Satu kunut dia nggak kunut, kita nggak kunut, satu nggak kunut terus berantem. Ya udahlah ya. Coba lihat waktu Palestina lagi kayak gini. Kita nggak peduli kan mereka kunut apa enggak, celananya isbal atau enggak, tasyahudnya jarinya utek-utekan atau enggak, pernah nggak mikirin gitu? Enggak kan? Yang penting yang aku tahu, bahkan sampai banyak yang berkata, nggak usah jadi Islam, jadi manusia juga pasti akan membela Palestina. Ya, kecuali bukan manusia. Ya udah. Nggak peduli. Cuman masalahnya, masa iya kita baru bersatunya ketika ada darah saudara kita tertumpah dulu? Apakah kita orang sekejam itu? Dan enggak, ya. Dan minimal jangan ngedukung sesuatu yang ngedukung penjajahnya. Makanya banyak yang menyerukan, ya udah jangan yuk pakai produk-produk yang produknya itu ngedukung Israelnya. Ya. Bicara tentang boykot, ada nggak kok di zaman Nabi? Kita kan ngambil petunjuk terus ya. Ya udah yuk kita bahas. Di Al-Quran ada Quran surat ke-59, surat Al-Hasyr, 24 ayat. Ya. Singkat cerita, ini tuh nyeritain tentang Bani Nadir, orang Yahudi di zaman Nabi. Mereka punya rencana ngundang Nabi ke tempat mereka, dipersilakan duduk. Tempat duduknya itu sudah disetting. Di atas sudah ada yang siap-siap mau jatuhin batu biar nabinya ketimpa terus wafat. Jahat nggak? Allah gagalkan, dikasih wahyu, dikasih petunjuk supaya menghindar. Itu kalau Nabi waktu itu teriak serang, habis. Tapi Nabi memilih jalan yang cantik, indah, tanpa pertumpahan darah. Karena ngerasa nggak sudi lah, nggak worth it darah kaum muslimin harus tertumpah demi memerangi orang sehina mereka. Akhirnya gimana? Tinggalin. Kepung tempat tinggalnya. Yang dari luar nggak boleh masuk nyuplai barang, yang dari dalam nggak boleh keluar berjualan. Tungguin aja berapa hari. Nama istilahnya mungkin bukan boykot tapi embargo, ya. Hingga akhirnya dalam waktu beberapa hari nyerah, keluar dengan sendirinya dari Madinah. Ada pertumpahan darah? Tidak. Jadi kalau yang bilang apa sih orang Islam teh kejam, tidak manusiawi, itu cara paling tidak numpahin darah. Dan Nabi pernah lakuin itu. Yang kalau Nabi mau selon mah, udah sikat, habis. Sekarang kalau semuanya pengen pada selon, yuk bareng-bareng pencet nih, roket nih, barengan. Cuma nanti ada yang kasih pertimbangan, nanti Ka'bah diserang balik loh, dan yang lain-lain. Oke, masih ada yang mempertimbangkan itu. Terus akhirnya dengan cara boykot masih dibilang gak manusiawi, itu gimana ceritanya? Itu justru cara yang paling tidak menumpahkan darah. Dan terbukti kekuatan orang Islam. Kemarin Teh Yuda share, saham-saham perusahaannya pada turun. Kalian berdampak demi Allah. Jangan ngira tidak berdampak sama sekali. Ya. Itu ya pertama ya. Terus gimana di dalamnya ada orang Islam loh yang bekerja di situ. Gak sedikit dari mereka yang sampai rela resign, itu juga ada. Tapi oke, kita fair-fairan. Mungkin tidak semua orang siap untuk ngelakuin itu semua. Tapi bismillah ya. Waktu itu juga pernah Perancis ada orang di sana yang ngehina presiden, inget gak? Beberapa tahun yang lalu. Terus kita ngeboikot produk-produk dari Perancis juga, sempet ya. Dan gitu ada yang komen, loh di Perancis tuh banyak orang Islam loh, kalau mereka akhirnya jadi pada nggak bisa makan gimana? Tapi dapat info dari yang di Perancisnya sendiri, enggak, silakan. Kami kalau gara-gara kalian ngeboikot untuk ngebela Nabi kalian, kami jadi nggak bisa makan, insya Allah syahid nggak apa-apa. Kok ada ininya nggak? Ada. Dulu Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, waktu ada wabah taun di zamannya Nabi.
Nabi kan cerita taun itu adalah azab bagi orang-orang yang mungkin mati karena taun, mungkin dia ada dosanya. Tapi gimana dengan yang beriman tapi tetap mati? Kata Nabi, justru itu adalah rahmat, karena salah satu yang disebut matinya syahid husnul khotimah kan salah satunya orang yang mati karena wabah. Nanti di riwayat yang lain ada yang disebutinnya 5, orang yang mati tenggelam, ya seorang ibu yang melahirkan, orang yang mati tertimpa reruntuhan, orang yang mati sakit perut, orang yang kena wabah. Ya, nah, kalau misalkan akhirnya gara-gara itu mungkin punten jadi pahit hidupnya, bismillah, bisa jadi gara-gara itu mereka lebih terjamin surganya daripada yang kita hidupnya enak di sini. Sok suruh pilih, seumur hidup terjadi segalanya, seluruh keinginan sesuai kita, seluruh keinginan kita semuanya terkabul, tapi suruh khotimah, pilih yang mana? Atau kadang lebih banyak nggak dikabulnya hidup, tapi husnul khotimah, lebih pilih mana? Hidup nggak cuma bicara tentang yang aku suka, betul? Karena berapa tahun kita seumur hidup nih, yuk dari lahir sampai detik ini jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka apa yang kita suka? Terus kok masih gampang menderita, gampang kecewa. Harus berapa kali patah hati lagi baru kita sadar bahwa ternyata bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Ya kan? Coba nonton semua film azab, Bu. Semuanya juga ngejar yang dia suka. Dia selingkuh, dia korupsi, dia durhaka sama orang tuanya, dia pengen kaya, beneran jadi kaya, dia punya jabatan, beneran dapat jabatan, demi satu kata kan, pengen bahagia. Tapi kok pada mentok? Bukankah itu juga udah cukup menjawab bahwa oh, ternyata bahagia itu bukan di yang kita suka. Tenang aja, bismillah. Ya. Ada lagi yang nanya, kok kenapa sih benci Zionis, Yahudi, Israel? Kan mereka ciptaan Allah juga. Kalau rumah ibu kemalingan, malingnya juga ciptaan Allah. Kenapa lapor polisi? Gregetan ya. Iblis juga ciptaan Allah. Cuman kan ingat, Allah nggak pernah benci pendosa. Allah benci dosa. Kalau Allah benci sama pendosanya, kita semua pasti udah dihukum sama Allah ya. Dan kita pasti punya dosa atau tidak? Nah, kenapa kita masih ramai kayak gini? Karena Allah nggak pernah benci kitanya, Bu. Allah benci kelakuan kita yang Allah nggak suka. Tapi kelakuan kan bisa berubah. Masalahnya, ya ini perbuatan mereka, bukan merekanya. Ya. Jadi ya, itu dia ya. Alhamdulillah. Pertanyaan-pertanyaan yang ya lucu lah ya. Kenapa sih ngoyo banget bela Palestina? Katanya kalau Palestina menang akhir zaman lebih dekat, berarti lebih dekat ke kiamat. Udah siap kiamat. Ada yang nanya kayak gitu. Ya. Maka jawabnya suka tidak suka, mau tidak mau, apapun yang terjadi, kiamat mah pasti terjadi. Nggak mungkin di cancel sama Allah. Ya. Udah termaktub pasti akan terjadi. Tapi kan yang lebih jadi pertanyaannya, kalau saya nggak punya muka nanti di hadapan Allah ketika ditanya, apa yang kamu lakuin waktu saudara kamu dibunuh, agamamu dinistakan? Giliran artis selingkuh ikut posting, dolar naik ikut posting, saudaramu dibantai kamu nggak mau posting. Jadi pengen ikut nyekek saya, Bu, ya. Nah, alhamdulillah ya. Adalah bukan masalah, karena hidup tuh nggak cuma sekedar apa yang kita suka. Kita ngajar husnul khotimah juga bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Nah, ini beda, ya. Matinya karena COVID kok, tapi sedang sujud rakaat terakhir, husnul khotimah luar biasa, ya. Matinya di masjid kok, wih keren, tapi lagi nyolong speaker jatuh ketimpa, ya. Husnul khotimah rugi. Doain Palestina tiap beres sholat ya. Apapun yang bisa kita lakuin. Diujinya harta, ya udah donasi. Diujinya punya pengikut, follower, udah posting. Nggak usah mikir ngepek atau enggak. Ngepek mah ngepek. Tapi Allah kan nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir, betul? Contoh nih, ceramah misalkan di hadapan orang belum muslim nih. Sukses atau tidaknya bukan dihitung. Nanti Allah pas meninggal kita ditanya gitu sama Allah, udah berapa orang yang kamu mualafin? Enggak, asli. Ditanya niatnya waktu itu untuk apa. Contoh,
Yuk kita bangun masjid yuk. Terus ibu pada donasi. Terus ternyata meninggal duluan sebelum masjidnya jadi. Apakah pahala ibu di cancel? Enggak. Mau masjidnya jadi nggak jadi, selagi kalian udah berkontribusi, Allah tetap kasih ganjarannya. Masa iya baru jadi pahalanya kapan? Ya nanti nunggu masjidnya jadi. Ya enggak tuh, dari pas baru juga niat, ini duit belum keluar dari kantong, udah jadi pahala tuh. Tunjukkan keberpihakan, ya. Bismillah ya. Kita lanjutkan dengarkan nasihat dari guru kita Ustazah Yunda.